sebanyak 13 putra mimika asli suku Amome dan Kamoro, peserta program beasiswa Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amome dan Kamoro atau YPMAKA, pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, dipersiapkan menjadi calon imam Katolik. Adapun 13 putra mimika ini merupakan angkatan tahun 2022, 2023, dan 2024. Mereka saat ini menjalani studi di Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius, Kakaskasen, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Mereka akan menempuh pendidikan selama 4 tahun, 3 tahun setara tingkat SMA, dan 1 tahun pembekalan atau persiapan ke tingkat lanjutan. Selama mengikuti pendidikan, mereka dididik dan dikembangkan menjadi kepribadian yang unggul dan memiliki daya juang tinggi. Hal ini bertujuan agar mereka menjadi imam yang saleh dan kudus. Selain itu, mereka juga diberikan pelajaran bahasa Latin, Inggris, Jepang, dan Indonesia. Rektor SMA Seminari Menengah Santo Fransiskus Xaverius Kakaskasen, Pastor Albertus Imbar mengatakan, kurikulum yang digunakan yakni kurikulum merdeka sesuai ketentuan dari pemerintah dan kurikulum khusus seminari untuk memahami tugas-tugas pastoral, serta bagaimana melayani umat, termasuk kehidupan dalam berkomunitas. Menurutnya di SMA Seminari mendidik calon imam, namun ke depan jika ada pilihan lain dari anak didik untuk melanjutkan ke sekolah luar, maka tidak menjadi masalah. Ada di seminari ini ya sebagai tentunya ya sebagai calon imam itu yang pertama. Tetapi kami juga di sini ya tidak semata untuk kemudian mereka kalau toh ada keputusan untuk melanjutkan ke sekolah luar itu tidak masalah ya. Karena pada dasarnya memang di sini juga dididik ya para calon imam dan juga tentu menjadi awam yang baik di kemudian hari. Dan itu terbukti banyak ya lewat para lulusan yang sudah jadi imam. Tapi ada juga yang memang para lulusan yang kemudian menjadi awam yang baik yang ada di pemerintahan ya, lalu kemudian di bidang-bidang yang tentunya sangat berguna untuk kehidupan bermasyarakat. Anak-anak kita ini dari Timika ya, dari suku Amome dan Komoro ini ya, sebenarnya kerjasamanya baru pada tahun 2022 ya. Angkatan pertama ada kalau tidak salah ada 4 orang, kemudian angkatan kedua ada 6, baru kemudian angkatan ketiga ada 8, baru kemudian ini yang baru ini kami mau terima ada 10 anak dari sana. Nah, ini sangat menggembirakan karena apa? Karena ternyata dari Timika ada yang mau menjadi pelayan ya, terlebih menjadi calon imam. Itu karena demikian. Karena apa? Karena di Timika sendiri tidak ada yang disebut seminari. Nah, seminari itu apa? Itu tempat persemaian ya untuk calon-calon imam ya. Calon-calon imam ya tentu imam-imam Katolik. Nah, di sini mereka dididik, diajar, dilatih untuk menjadi imam ya. Tentu dengan mengembangkan apa? Pertama itu kepribadian. Kepribadian yang kokoh kuat, yang unggul, daya juang yang tinggi, ini penting tentunya. Lalu kemudian mereka juga dididik untuk kemudian menjadi seorang yang betul-betul rohaniwan ya. Rohaniwan dalam arti bahwa dia memang benar-benar dilatih untuk kehidupan untuk menjadi seorang imam yang saleh, yang kudus ya, tentu dengan berusaha untuk terus belajar untuk berdoa dari hari ke hari gitu. Baru kemudian ya tentu intelektual, lalu kemudian yang paling penting di sini ya kami unggulkan yakni bahasa ya. Bahasa ya, di sini bahasa ibu kita bahasa Latin, bahasa Inggris ya. Kemudian juga ada bahasa lain yang muatan lokal, bahasa Jepang ada. Lalu kemudian ya pelajaran-pelajaran yang tentunya sangat membantu menunjang mereka untuk kemudian menjadi imam nanti.
Nah, kita juga punya kurikulum ya, kurikulum yang dari pemerintah, tapi juga ada kurikulum yang khas seminari ya, sebagai apa? Sebagai calon imam, sebagai calon imam. Lalu kemudian mereka juga dilatih untuk kemudian menjadi orang-orang yang tahu berpastoral ya. Berpastoral berarti menjadi pastor kecil di seminari untuk apa? Melayani teman-teman, saling membantu, bisa bekerja sama ya sebagai sahabat. Tapi yang paling penting juga bagaimana hidup berkomunitas ya. Komunio, bagaimana mereka hadir sebagai saudara satu sama lain. Nah, itu mereka dididik, dilatih di sini. Mereka di sini ya, mereka masuk disebut sebagai kelas kuarta. Nah, itu sejajar dengan kelas 10 ya. Baru kemudian naik ke kelas tersia, kelas 11, naik ke kelas poesis, kelas 12. Sesudah mereka ujian, mereka disuruh memilih. Memilih lagi apakah engkau mau meneruskan untuk pendidikan di retorika, kelas 4, yang nantinya mereka dipersiapkan untuk ke sekolah tinggi, ke seminari ya, ke seminari Pineleng, Keuskupan Manado. Tapi kalau untuk anak-anak Timika, terserah uskup kalau mau ditempatkan di seminari mana. Bisa juga dijalin kerjasama untuk dengan uskup Manado atau uskup Timika, bisa bincang, bisa bicara, untuk kemudian bisa buat kerjasama untuk nantinya mereka mungkin bisa kuliah di seminari Pineleng sebagai sekolah tinggi. Jadi ada 4 tahun penuh di seminari Pineleng. Dari Tomohon Mujiono melaporkan.